Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Scaryholic, jumpa lagi dengan saya Ita di channel kita Scarytelling. Oke, di segmen kali ini yaitu segmen karam yang katanya seram, kita dapat cerita dari Sobat Scaryholic sekalian. Cerita ini tentang sebuah kasus atau kejadian yang menurut tim kita ini cukup seram untuk kita bagi dan merinding sama kalian semuanya, Sobat Scaryholic. Kita langsung saja ke ceritanya. Cikidot. Jadi cerita ini kejadiannya itu ada di tahun 2016. Cerita ini dikirim oleh Sobat Scaryholic yang bernama Bimo. Kita sebut saja Bimo. Semua tokoh yang ada di cerita ini sudah disamarkan ya guys, jadi bukan nama sebenarnya. Oke, jadi cerita ini dialami oleh sobat kita yang bernama Bimo ketika dia tengah liburan di suatu daerah di luar Pulau Jawa. Jadi ketika tahun 2016 itu si Bimo ini ya katanya dia tuh lagi menganggur gitu. Jadi timbang dia nganggur di rumah gak ngapa-ngapain, akhirnya dia ngerantau lah ceritanya ala anak-anak muda yang masih mencari jati diri gitu. Dia main ke rumah omnya yang kita sebut saja namanya adalah Om Heri di luar Pulau Jawa itu. Dia main ke sana ke rumah Om Heri. Setelah sampai sana dia traveling, main-main ya seperti normalnya orang yang nganggur dan tidak punya tujuan dan mencari jati diri, seperti itulah ya. Jadi ketika si Bimo ini liburan di luar Pulau Jawa itu di rumahnya Om Heri, dia itu dikenalkan sama beberapa sanak saudaranya Om Heri juga, sama anaknya yaitu si Diki, terus sama sanak saudaranya yang lain, salah satunya yaitu adalah Om Adi. Lah, Om Adi ini dia itu adalah seorang pria sekitar umur 30-an yang tinggal sendiri sebatang kara karena kedua orang tuanya sudah meninggal, dan dia itu punya satu saudara yaitu adik perempuan, dan adik perempuannya itu sudah menikah guys, jadi pisah rumah sama Om Adi ya. Sedangkan Om Adi ini dia adalah seorang yang pengangguran, jadi untuk makan saja Om Adi ini sulit gitu. Kadang dia minta makan kepada saudaranya, kadang dikasih makan sama tetangga-tetangganya kayak gitu. Jadi pada Februari itu adalah kontak pertama Bimo sama Om Adi. Jadi setelah beberapa bulan si Bimo ini liburan di luar pulau itu, dia memutuskan untuk kembali ke rumahnya lagi dan melanjutkan kehidupan dia yang nyata, tidak liburan lagi itu guys ya. Dia mau pamitan tuh sama semuanya, pamitan sama pamannya, pamitan sama omnya, pamitan sama bibi dan lain sebagainya, termasuk pamitan kepada si Om Adi ini tadi guys. Namun kata si Bimo ini ya, dia itu jarang ketemu atau hampir sama sekali tidak ketemu sama Om Adi akhir-akhir ini. Beberapa kali dia ke rumahnya Om Adi, lewat rumahnya Om Adi, katanya Om Adinya nggak pernah kelihatan. Ya iyalah, kan di awal tadi udah dikasih tahu kan kalau Om Adi itu dia agak nolep gitu ya. Kita sebut saja kalau anak gaul sekarang kayak nolep gitu ya, yang siangnya di rumah, terus malamnya tiba-tiba keluar terus balik lagi ya, kayak gitulah ya. Terus pada saat itu si Diki ini atau anaknya Om Heri itu bilang sih sama si Bimo, ya udah nanti biar aku aja yang kesana, coba aku lihatin Om Adi, siapa tahu dia ada di rumah kayak gitu. Nah si Diki ini terus ke rumahnya Om Adi dong buat ngecekin Om Adi karena si Bimo mau pamitan kan ya. Jadi Diki pergilah ke rumah Om Adi ya. Digedor-gedor lah pintunya, tok 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 tok, Om Adi, Om Adi. Gak ada jawaban tuh guys. Terus dia muter lagi, muter rumahnya, digetok dari samping, tok 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 tok, Om Adi, Om Adi, Om Adi. Dia sambil teriak-teriak, gak ada jawaban. Terus
Akhirnya tanyalah dia sama tetangga-tetangga, Om Adi ada nggak sih? Om Adi ada nggak? Om Adi ada nggak? Kayak gitu. Kata tetangganya, coba digedor lagi. Kayaknya kemarin-kemarin masih ada tuh, masih ada yang kayak biasanya masih pulang malam gitu. Nah, digedor lagi tuh masih gak bisa. Akhirnya si Diki ini punya inisiatif dong guys. Dia dobrak pintunya, langsung dobrak, masih belum bisa lagi. Dia dobrak lagi guys, dobrak, masih gak bisa lagi. Terus dia coba lagi, dobrak lagi, jebrak, dan akhirnya kebuka. Dan kalian tahu guys, apa yang ditemukan sama Diki ketika dia mendobrak pintu rumahnya Om Adi? Om Adi udah ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa guys. Tubuhnya sudah tidak berbentuk, badannya gosong, sudah membusuk dan sudah berwarna hitam. Wajahnya sudah tidak bisa dikenali, dan dari tubuhnya itu sudah tercium bau anyir yang anyir banget. Nah, setelah itu habis Diki menemukan Om Adi yang dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa itu, Diki langsung menghubungi sanak keluarganya dan juga ayahnya sendiri, yaitu Om Heri dan sanak saudara yang lain. Terus kemudian menghubungi pihak berwajib. Dan ramailah rumah Om Adi karena penemuan jasad Om Adi ini guys. Dan setelah pihak berwajib datang, akhirnya jasad Om Adi dievakuasi dan kemudian diotopsi. Dari hasil otopsi itu, Om Adi dinyatakan sudah meninggal dalam waktu kurang lebih 2 minggu yang lalu guys. Nah, setelah kejadian itu, setelah dengar cerita ini juga ya, si Bimo itu langsung menggali informasi lagi nih guys. Dia tanya-tanya ke tetangganya kayak gitu. Terus ketika dia tanya ke tetangganya, ini nih, Bimo dapat kabar nih dari tetangganya. Jadi guys, kata tetangganya itu ya, beberapa hari nih sebelum Om Adi ditemukan, beberapa hari sebelum Om Adi ditemukan, tetangganya ini ketemu nih sama Om Adi. Bahkan tetangganya ini masih melihat aktivitas Om Adi ketika siang hari maupun malam hari. Nah, ketika malam itu pas dia ini tetangganya ketemu ya sama Om Adi, bahkan Om Adi itu juga disapa guys sama tetangganya ini, ya kayak masih normalnya biasanya gitu. Ya masih ya kayak gitu ya, masih nolep kayak biasanya gitulah. Siang kayak masih ada aktivitas di rumah, terus malamnya dia ketemu. Itu dari beberapa hari sebelum Om Adi ditemukan. Terus ada lagi nih guys, ini ada anak-anak yang nongkrong gitu ya, jadi di depan gang gitu, kayak di deket-deket rumahnya Om Adi. Mereka ini, pernyataan mereka itu melihat Om Adi masih kayak aktivitas biasanya. Dia malam-malam kayak pulang dari mana gitulah, itu naik sepeda motor terus belok ke rumahnya gitu. Ya itu beberapa hari banget sebelum Om Adi ditemukan itu. Nah, menurut kalian siapa yang beraktivitas di rumah Om Adi selama Om Adi sudah meninggal itu guys? Oke, menurut kalian gimana cerita yang tadi? Serem nggak? Nah, kalau kurang serem, nih ada foto di sini. Kita dapat fotonya langsung dari Bimo. Yang ini sudah mendapat izin dari pihak keluarga juga untuk ditayangkan di sini. Ini adalah foto Om Adi ketika ditemukan. Sebelumnya mohon maaf untuk teman-teman nih ya yang tidak bisa melihat hal yang seperti ini saya sudah peringati loh ya. Silahkan di skip. Nah, fotonya seperti ini. Ini yang atas adalah rumah Om Adi, yang bawah adalah kondisi Om Adi ketika ditemukan. Jadi apakah menurut kalian ini seram seperti judul segmen kita, yaitu yang katanya seram, atau kalian punya cerita yang lebih seram lagi daripada ini? Silahkan kalian
komen di bawah atau kirim cerita seram kalian ke email kita yang ada di bawah ini. Cukup sekian dari saya. Kalau ada cerita yang mungkin kurang dari Bimo, terima kasih Bimo yang sudah mengirimkan ceritanya kepada kita. Kami tunggu juga cerita-cerita berikutnya dari teman-teman Scaryholic sekalian. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.